Kita tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya dan sejarah, tetapi juga menyimpan kisah-kisah kelam yang belum terungkap hingga hari ini. Pembunuhan yang membingungkan, tanpa pelaku, tanpa motif jelas, dan tanpa keadilan bagi korban. Di video kali ini kita akan mengupas 8 kasus pembunuhan yang paling misterius di Indonesia yang hingga saat ini masih belum terpecahkan. Walaupun beberapa dari kasus pembunuhan itu telah ditemukan, bahkan telah divonis sebagai pelaku pembunuhan, tetapi masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa pelaku yang sebenarnya bukanlah mereka yang dihukum itu. Nah, apakah ada konspirasi di balik semua ini atau hanya kelalaian hukum? Mari simak video ini, saksikan video ini sampai habis. Berikut adalah 8 kasus pembunuhan misterius di Indonesia yang hingga kini masih belum terpecahkan. Nah, kami menghimpun dari beberapa sumber, kami menemukan ada setidaknya 8 kasus pembunuhan yang masih misterius. Kasus misterius yang pernah terjadi di Indonesia yang pertama adalah kematian Aksaina Ahad-Dori yang ditemukan meninggal dunia di Danau Kenanga, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada 26 Maret 2015. Pria yang saat itu menempuh pendidikan di jurusan biologi, Fakultas Matematika dan IPA UI itu pertama kali diduga melakukan aksi bunuh diri. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, muncullah sebuah dugaan bahwa ternyata Aksaina merupakan korban pembunuhan. Salah satu barang bukti yang dianggap janggal oleh pihak kepolisian adalah surat wasiat yang diduga bukanlah tulisan tangan Aksaina itu sendiri. Meski pihak kepolisian yakin bahwa Aksaina merupakan korban pembunuhan, hingga saat ini mereka masih belum bisa menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Aksaina. Fuad Muhammad Syarifuddin atau biasa dipanggil Udin adalah seorang wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, yaitu Bernas. Selama bekerja sebagai wartawan, Udin sudah menulis banyak laporan yang membuat penguasa politik pada saat itu panas. Sebelum meninggal, Udin dikabarkan telah melakukan liputan pemilihan Bupati Bandul untuk masa jabatan 1996 sampai tahun 2001. Pada masa itu, pemilihan dianggap alot dan rumit karena terdapat 3 calon yang semuanya berlatar belakang militer. Salah satu calon yang mencolok adalah berinisial SRS, yang sempat dikabarkan telah dipindah tugaskan ke daerah lain. Tapi entah mengapa hal yang terjadi justru sebaliknya. Akhirnya Udin membuat banyak laporan tentang berbagai kritik pedas, mulai dari tanda kutip 3 kolonel ramaikan bursa calon Bupati Bantul, hingga tanda kutip isak tangis warnai pengosongan Parangtritis. Sebelum meninggal, Udin sempat pulang ke rumah pada tanggal 13 Agustus 1996. Saat itu dia terlihat tegang dan gelisah, seperti tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Benar saja, pada malam itu dia diserang oleh pria tak dikenal. Kepalanya dihantam dan perutnya disodok besi. Udin yang terluka parah segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Jebukan Bantul sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. 3 hari setelah mendapatkan perawatan intensif, Udin dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Bethesda. Tepatnya pada Jumat 16 Agustus 1996 pada pukul 16.50 waktu setempat. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan Udin yang bernama Dwi Sumaji alias Iwik
yang bekerja sebagai sopir di perusahaan iklan. Tetapi sayangnya Iwik hanyalah tumbal. Iwik mengaku di dalam persidangan bahwa dirinya diancam dan dipaksa mengaku telah membunuh Udin. Pada November 1997, pengadilan akhirnya memvonis bebas Iwik. Majelis hakim berpendapat tidak ada bukti yang menguatkan Iwik adalah pelaku pembunuhan itu. Pada 23 November 1981, masyarakat Jakarta dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di trotoar yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban pembunuhan itu ditemukan pada 2 karton berbeda dalam kondisi sudah terpotong-potong alias dimutilasi. Berbagai sumber menyatakan bahwa korban diduga dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Bahkan almarhum Dr. Abdul Muin Idris, ahli forensik legendaris dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang bertugas memeriksa korban mutilasi itu, mengatakan bahwa si pembunuh tidak hanya memutilasi korban saja, tetapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Wajah, telapak tangan, dan telapak kaki masih utuh. Seluruh bagian tubuh lainnya disayat-sayat selayaknya kambing guling. Seluruh keterangan Mukmin Idris ini dibukukan dengan judul Indonesia X-File yang terbit pada Juni 2013. Mukmin juga menduga bahwa pelaku mutilasi lebih dari 1 orang, sebab mengerat tulang dan mengupas mayat bukanlah pekerjaan mudah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih belum menemukan titik terang siapa sosok pembunuh sadis tersebut. Pada 25 November 2015, warga Kelurahan Ceger Cipayung dikejutkan dengan penemuan mayat yang tergeletak di atas jembatan Supriyadi II. Korban diketahui adalah seorang waria bernama Muhammad Safrizal alias Sela Aprilia, berusia 27 tahun. Menurut saksi setempat yakni Zainul, 24 tahun, dan Yumardi, 49 tahun, mereka sempat mendengar suara minta tolong dari atas jembatan. Pada saat itu, kedua saksi sedang berada di bawah jembatan. Setelah mendengar suara minta tolong, kedua saksi segera naik ke atas jembatan. Di sana mereka melihat ada 2 pria dengan gelagat aneh di dekat korban. Tetapi sayang, kedua orang itu segera menancap gas dengan menggunakan motor berjenis Matic. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Sela bukanlah korban pencurian atau begal, sebab seluruh barang-barang berharganya ditemukan utuh di dekat jasad korban. Kasubag Humas Polda Metro Jakarta Timur juga mengungkapkan bahwa terdapat luka tusuk di bagian rusuk kiri dan paha kiri. Hingga saat ini polisi belum menemukan motif pembunuhan dan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Sela tersebut. Marsina adalah seorang buruh pabrik yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong Sidoarjo, aktivis pada zaman pemerintahan Orde Baru, serta sebagai penggerak buruh di Indonesia. Sebelum menghilang pada tanggal 3 dan 4 Mei, Marsina dan rekan-rekannya tengah melakukan demonstrasi dan menjadi perwakilan perundingan dengan PT CPD tersebut. Namun setelahnya dia menghilang secara misterius. Pada tanggal 8 Mei ditemukan di hutan. Marsina ditemukan di hutan dalam keadaan meninggal. Seluruh tubuhnya tergeletak. Sekujur tubuhnya penuh luka bekas pukulan, benda keras, dan darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Marsina diduga telah dibunuh karena sempat mendesak PT CPS untuk menaikkan upah buruh sesuai surat edaran Gubernur tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 92. Tapi sayangnya kasusnya masih misterius hingga saat ini. Untuk mengenang jasanya, nama Marsina tercatat dalam catatan Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) dengan nomor 1773.
Catatan itu sekaligus menjadi catatan kelam Republik Indonesia dalam perjuangan buruh dan hak asasi manusia di Indonesia. Kasus yang satu ini memang sangat fenomenal. Kasus pembunuhan sianida diberikan nama kasus pembunuhan sianida karena dilakukan melalui racun sianida. Terjadi pada 6 Januari 2016. Namun kasus itu kembali menjadi viral setelah layanan streaming Netflix menayangkan film dokumenter tentang kasus pembunuhan tersebut dengan judul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Sebenarnya pihak polisian dan pengadilan sudah menetapkan Jessica Wongso sebagai pelaku utama. Tapi setelah film dokumenter itu rilis, banyak masyarakat yang mempertanyakan fakta kebenaran yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut. Sebab masyarakat Indonesia menilai ada banyak kejanggalan yang masih terungkap. Salah satunya adalah tidak ada bukti secara langsung yang menyebutkan Jessica adalah pembunuhnya. Tidak itu saja, para penonton layanan streaming Netflix tersebut juga mempertanyakan alasan kenapa ayah Mirna yang enggan melakukan otopsi jenazah Mirna dan cenderung fokus memenjarakan Jessica Wongso. Kasus Munir menjadi kasus paling misterius yang pernah terjadi di Indonesia. Pria bernama lengkap Munir Said Talib ini dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia, terkemuka sekaligus pendiri dan ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Bahkan dia juga sempat menangani kasus pembunuhan Marsinah yang heboh di tahun 1992. Sebelum meninggal, Munir tengah melakukan perjalanan dari Indonesia menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2003. Saat pesawat take off, seorang awak kabin melaporkan bahwa ada seorang penumpang yang tak lain adalah Munir tengah menderita sakit. Munir akhirnya dipindahkan ke sebelah penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Naas, 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal dunia. Munir sempat diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Tapi setelah itu, pihak kepolisian Belanda yang melakukan penyelidikan kasus Munir menemukan jejak senyawa arsenik di dalam tubuhnya. Atas pernyataan itu, kasus ini menjadi viral dan memicu kontroversi besar di Indonesia dan internasional. Sebab Munir saat itu dikenal sebagai pengkritik pemerintah Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Ada banyak tersangka dalam kasus ini yang sudah diberitakan secara meluas. Namun pihak kepolisian masih belum berhasil mengungkap identitas pembunuh dan dalang dari kasus pembunuhan Munir tersebut. Walaupun di kemudian hari sudah ditemukan dan telah disidangkan pelaku pembunuhan yang diduga melakukan pembunuhan atas Munir tersebut dan sudah divonis pengadilan. Tapi masyarakat masih menganggap, masih belum merasakan kepuasan. Mereka masih tidak yakin bahwa pelaku yang divonis oleh pengadilan tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya. Jadi hanya sebagai tumbal saja. Masih ada orang yang lebih bertanggung jawab yang melakukan pembunuhan tersebut. Kasus pembunuhan ibu dan anak berinisial TH 55 tahun dan AMR 23 tahun di Subang pada 18 Agustus 2021 masih belum terungkap. Jasad ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi tak berbusana oleh suami Yosef di sebuah mobil mewah yang terparkir di rumahnya. Polisi segera melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memeriksa lebih dari 100 saksi. Tapi sayang, polisi masih belum menemukan titik terang terkait pelaku dan motif pembunuhan sadis itu. Kita melihat bahwa korban-korban pelaku tersebut bukan hanya nama. Mereka juga adalah seorang anak, seorang ibu, saudara yang tidak pernah mendapat keadilan. Hukum seharusnya menjadi pelindung, tetapi ketika hukum diam, siapa yang bicara untuk mereka? Kasus ini tentunya belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai, kecuali kita bersuara. Jangan biarkan mereka terlupakan.
tekan like, tulis opinimu, karena di channel ini hukum bukan hanya teori, tetapi perjuangan.